Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabia Miyayumi dengan nomor NPM 205020012. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembangunan. Yang pertama ada teori pembangunan klasik. Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di mana masa revolusi industri. Ahli ekonomi klasik meyakini kunci keberhasilan ekonomi ditandai dengan adanya yang ke-1, sistem pasar persaingan sempurna. Sistem pasar persaingan sempurna merupakan sistem pasar yang dimana pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap sistem perekonomian di sebuah negara. Jadi intinya adalah sistem harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar dan tidak adanya campur tangan lagi dari pemerintah. Yang kedua, pemupukan modal atau investasi. Pandangan teori ekonomi klasik terdiri dari yang ke-1, teori pembangunan menurut Adam Smith, yang kedua, teori pembangunan Ricardian, yang ketiga, teori pembangunan Malthus, dan yang keempat, teori pembangunan Karl Marx. Yang kelima, teori pembangunan menurut Schumpeter. Yang keenam, teori pembangunan menurut Keynes. Dan yang terakhir, teori pembangunan menurut Harold Domar. Yang ke-1 ada teori pembangunan Adam Smith. Adam Smith lahir di tahun 1723 dan meninggal sekitar tahun 1970. Adam Smith terkenal dengan teori nilai, yaitu teori yang menyelidiki tentang faktor-faktor yang menentukan nilai harga suatu barang. Adam Smith juga salah satu tokoh ekonomi yang sangat mengagung-agungkan sistem ekonomi pasar, di mana harga itu terbentuk di pasar. Selain itu, sisi permintaan ditopang oleh sektor rumah tangga, dan sisi penawaran ditopang oleh sektor industri. Kemudian, terciptalah sebuah harga keseimbangan yang disebut dengan invisible hand. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi teori pembangunan Adam Smith diantaranya 1 ada hukum alam. Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Yang kedua ada pembagian kerja. Pembagian kerja merupakan titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yaitu untuk meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga, proses pemupukan modal. Adam Smith menekankan pemupukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Dan yang keempat, ada agen pertumbuhan. Menurut Adam Smith, para petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada kelemahan dari teori Adam Smith. Yang pertama, pengabaian masyarakat secara luas. Yang kedua, alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung. Adam Smith sangat mengagungkan yang namanya investasi, tetapi timbal balik dari orang menabung untuk kegiatan investasi ini memang belum terperhatikan. Yang ketiga, asumsi yang tidak realistis tentang persaingan sempurna. Sistem ekonomi pasar tidak sepenuhnya bagus untuk sebuah negara, tetapi harus ada campur tangan dari pemerintah. Yang keempat, pengabaian pengusaha atau wira swasta. Selanjutnya yang kedua ada teori pembangunan menurut David Ricardo. Menurut David Ricardo, di dalam masyarakat ekonomi ada 3 golongan masyarakat,
Yang pertama, ada golongan kapital atau yang memiliki modal. Yang kedua, golongan buruh atau para pekerja. Yang ketiga, golongan tuan tanah atau yang memiliki modal tanah. Selain itu, teori David Ricardo memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut. Yang kesatu, tanah terbatas jumlahnya. David Ricardo menganggap bahwa jumlah tanah itu terbatas, sehingga suatu saat nanti akan terjadi law of diminishing return. Artinya, keadaan di mana pendapatan itu sudah mencapai titik maksimal dan akhirnya terus merosot karena sumber daya tanah tidak sebanding dengan sumber daya manusianya. Yang kedua, tenaga kerja yang meningkat atau menurun sesuai dengan tingkat upah alamiah. Yang ketiga, akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik kapital berada di atas tingkat keuntungan minimal. Yang keempat, dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi. Yang kelima, sektor pertanian dominan. Dan yang terakhir, berlaku bagi tanah law of diminishing return. Teori yang ketiga ada teori pembangunan menurut Malthus. Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya, tetapi harus ada campur tangan pemerintah. Malthus lebih menitik perhatian kepada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara bergantung kepada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya dan sebagian lagi dihasilkan oleh nilai produk itu sendiri. Saran yang diajukan oleh Malthus untuk meningkatkan pembangunan ekonomi diantaranya sebagai berikut. 1. Pertumbuhan yang berimbang. Yang kedua, menaikkan permintaan efektif. Menaikkan permintaan efektif bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu pendistribusian kesejahteraan dan kepemilikan tanah secara adil. Yang kedua, perluasan perdagangan internal dan eksternal. Yang ketiga, mempertahankan konsumen tidak produktif untuk meningkatkan permintaan efektif. Selanjutnya yang keempat, ada teori pembangunan menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx, 5 tahap perkembangan masyarakat diantaranya 1. Masyarakat komunal primitif. Masyarakat komunal primitif yaitu masyarakat yang hanya memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Yang kedua, ada masyarakat perbudakan. Masyarakat perbudakan yaitu masyarakat atau individu yang dijadikan budak atau dijadikan alat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi individu yang lain. Yang ketiga ada masyarakat feodal. Yang keempat ada masyarakat kapitalis. Masyarakat kapitalis yaitu masyarakat yang lebih mengagung-agungkan modal atau mengagung-agungkan investasi, sehingga masyarakat yang miskin nantinya akan semakin miskin dan masyarakat yang kaya akan semakin kaya karena ditopang oleh modal yang tinggi atau investasi yang tinggi. Yang kelima ada masyarakat sosialis. Menurut Karl Marx, masyarakat sosialis yaitu masyarakat yang pertumbuhan ekonominya paling baik. Masyarakat mendapatkan hak yang sama dan kewajiban yang sama. Yang kelima, ada teori pembangunan menurut Schumpeter. Teori Schumpeter diungkapkan dalam suatu kerangka analisis sosial yang luas, seperti halnya ekonomi klasik. Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan. Schumpeter merupakan ekonom yang memiliki perhatian pada perkembangan wirausaha dan entrepreneur dan juga teknologi. Teori Schumpeter fokusnya kepada para pelaku wirausaha. Inovasi menurut Schumpeter diantaranya sebagai berikut. 1. Diperkenalkannya teknologi baru. Yang kedua,
Inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital. Yang ketiga, menimbulkan proses imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi tersebut. Yang keenam, ada teori menurut Keynes. Teori ekonomi Keynes sudah bukan lagi masuk ke dalam teori ekonomi klasik, tetapi sudah masuk ke dalam teori ekonomi neoklasik. Teori Keynes berpendapat bahwa semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerja yang dihasilkan, demikian sebaliknya. Fokus dari teori Keynes meningkatkan pendapatan dengan setinggi-tingginya, karena dengan pendapatan nasional yang setinggi-tingginya, maka tentu volume bekerja atau orang-orang yang menganggur dapat terkecilkan, atau orang-orang yang nganggur dapat bisa bekerja kembali. Selanjutnya, fokus Keynes juga adalah fokus kepada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan investasi. Yang ketujuh, ada teori pembangunan ekonomi menurut Harold Domar. Dalam teori Harold Domar diperkenalkan pentingnya menabung. Besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional mempunyai beberapa asumsi, yaitu perekonomian dalam keadaan pekerjaan penuh atau full employment dan faktor-faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh. Jadi, keadaan full employment ini adalah masyarakat yang siap bekerja itu terserap di dunia kerja. Yang kedua, perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Yang ketiga, besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. Yang keempat, kecenderungan menabung besarnya tetap. Yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi Rostow. Rostow membagi pertumbuhan ekonomi ke dalam 5 era, diantaranya sebagai berikut. 1. Masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi. Yang kedua ada prasyarat tinggal landas. Prasyarat tinggal landas yaitu masyarakat transisi sebelum masa tersebut menuju masyarakat tinggal landas. Yang ketiga ada tinggal landas. Masyarakat tinggal landas yaitu masyarakat-masyarakat yang mampu menciptakan industrialisasi di dalam sebuah negara. Contohnya, yang semula bekerja di sektor pertanian berpindah ke sektor industri. Yang keempat, dorongan menuju kedewasaan. Sifat tenaga kerja berubah dari tenaga kerja terdidik. Orang-orang lebih suka tinggal di kota daripada di desa, dan upah meningkat secara real. Yang kelima, era konsumsi masa besar-besaran, yaitu 3 kekuatan yang cenderung meningkatkan kesejahteraan, yaitu penerapan kebijakan nasional guna meningkatkan kekuasaan. Yang kedua, ingin memiliki suatu negara. Yang ketiga, kesejahteraan dengan pemerataan pendapatan nasional yang lebih adil melalui pajak progresif. Yang keempat, jaminan sosial fasilitas hiburan dan keputusan untuk membangun pusat dan sektor yang penting. Jadi, era konsumsi masa besar-besaran yaitu era di mana masyarakat melakukan konsumsi yang produktif. Jadi, konsumsi mampu meningkatkan kesejahteraan negara sehingga pendapatan nasional tinggi dari sektor konsumsi. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.